Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandung Rangga Saputra, NIM 222400143 dari kelas 7B42. Di sini saya akan menjelaskan tentang cybersecurity, lebih tepatnya adalah tentang Zero Day Exploit. Sebelum itu, apa sih cybersecurity itu? Cybersecurity adalah teknik yang digunakan untuk melindungi sistem, jaringan, program, dan data dari serangan digital atau akses ilegal yang dapat menyebabkan kehilangan informasi, gangguan operasional, atau kebocoran data. Tujuan utama dari cybersecurity adalah menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dari informasi serta sistem digital. Cybersecurity memiliki beberapa komponen utama, di antara lain yang pertama ada keamanan jaringan, untuk melindungi jaringan komputer dari penyusup dan serangan berbahaya. Yang kedua, ada keamanan aplikasi, untuk menjamin bahwa perangkat lunak bebas dari celah keamanan. Yang ketiga, ada keamanan informasi, untuk menjaga data agar tidak diakses, diubah, atau dihapus tanpa izin. Yang keempat, ada keamanan operasional, mengatur bagaimana data disimpan, diakses, dan dibagikan secara aman. Yang kelima ada edukasi pengguna, untuk melatih pengguna agar tidak mudah tertipu oleh serangan sosial seperti phishing. Lalu, apa sih manfaat cybersecurity? Manfaat utama dari penerapan cybersecurity yang efektif adalah untuk menjaga kerahasiaan data pribadi, menghindari serangan malware, serta melindungi infrastruktur vital dari potensi sabotase digital. Dalam bisnis, cybersecurity membantu menjaga reputasi perusahaan dan memastikan kelangsungan operasional tanpa gangguan dari ancaman cyber. Jenis-jenis ancaman cyber. Jenis-jenis ancaman cyber di antara lain ada malware atau program jahat seperti virus, worm, ransomware, dan spyware yang dirancang untuk merusak atau mencuri data. Lalu ada phishing, yaitu upaya penipuan melalui email atau pesan palsu yang terlihat sah untuk mencuri informasi pribadi. Lalu ada man-in-the-middle attack atau MITM, yaitu serangan di mana pelaku menyusup di antara komunikasi dua pihak. Lalu ada denial of service atau DOS, yaitu serangan yang bertujuan untuk mencegah pengguna yang sah mengakses sistem atau layanan. Lalu ada SQL injection, yaitu teknik memasukkan kode jahat ke dalam query SQL untuk mendapatkan akses ke data sensitif database. Dan yang terakhir ada Zero Day Exploit, yaitu serangan terhadap kerentanan perangkat lunak yang belum diketahui oleh pembuatnya. Nah, di sini kita akan menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu Zero Day Exploit. Zero Day adalah istilah dalam dunia keamanan cyber yang merujuk pada celah atau kerentanan perangkat lunak yang belum diketahui oleh pembuat atau pengembangnya. Karena celah ini belum ditemukan atau diperbaiki, penyerang bisa memanfaatkannya untuk melakukan serangan sebelum ada patch resmi yang dirilis. Inilah yang membuat Zero Day sangat berbahaya. Tidak ada waktu atau 0 hari bagi pengembang untuk menutup celah tersebut. Akibatnya, Zero Day Attack seringkali sulit dideteksi dan dapat menimbulkan kerugian besar bagi individu maupun perusahaan. Lalu, apa sih Zero Day Attack itu? Zero Day Attack adalah jenis serangan cyber yang memanfaatkan celah keamanan Zero Day untuk masuk ke dalam sistem. Karena sifatnya yang belum diketahui publik maupun vendor, serangan ini sangat sulit dicegah dengan cara yang biasa. Dampak dari serangan Zero Day Attack bisa sangat luas, mulai dari pencurian data pribadi, peretasan sistem perusahaan, hingga sabotase infrastruktur penting. Bahkan, organisasi besar dengan sistem keamanan yang canggih sekalipun bisa menjadi korbannya. Bagaimana cara kerja Zero Day Attack? Zero Day Attack terjadi jika ada celah keamanan di perangkat lunak atau perangkat keras yang belum diketahui atau belum ditambal oleh pembuatnya. Pelaku menemukan celah itu
lalu membuat cara atau exploit untuk memanfaatkannya. Exploit tersebut dikirimkan ke target, misalnya lewat file, situs, atau akses jaringan, dan jika berhasil maka penyerang akan mendapatkan akses untuk melakukan pencurian data, pemasangan malware, atau perluasan serangan ke sistem lain. Baru setelah celah tersebut terungkap oleh vendor akan menyiapkan patch. Sampai patch tersebut diterapkan oleh pengguna, maka sistem tersebut akan tetap beresiko. Contoh kasus Zero Day sudah banyak terjadi, seperti salah satunya pada Stuxnet Worm pada 2010, yang dimana malware yang menargetkan infrastruktur industri Iran dengan memanfaatkan beberapa kerentanan Zero Day. Lalu ada Google Chrome Exploit, yang dimana browser populer ini pernah beberapa kali menjadi target serangan Zero Day untuk mencuri data penggunanya. Lalu ada Microsoft Exchange Hack pada 2021, yang dimana celah Zero Day itu dimanfaatkan untuk mencuri email dan mengakses data sensitif di berbagai perusahaan. Lalu, respon apa yang diambil saat terjadi serangan Zero Day exploit? Yang pertama, ada isolasi sistem yang terdampak untuk mencegah penyebaran. Lalu yang kedua, melakukan analisis insiden untuk mengidentifikasi celah dan dampaknya. Yang ketiga, memblokir akses mencurigakan seperti memperkuat firewall dan monitoring jaringan. Yang keempat, melaporkan ke vendor atau pihak keamanan terkait agar patch segera dikembangkan. Mitigasi komprehensif terhadap Zero Day exploit. Yang pertama, selalu pasang patch atau update keamanan segera setelah dirilis oleh vendor untuk menutup celah yang baru ditemukan. Yang kedua, menggunakan kombinasi firewall, antivirus, IDR, IDS atau IPS, dan segmentasi jaringan untuk membatasi pergerakan penyerang. Yang ketiga, menerapkan sistem pemantauan perilaku agar aktivitas mencurigakan dapat terdeteksi sebelum menimbulkan kerusakan besar. Yang keempat, melakukan pencadangan data secara rutin, serta siapkan prosedur pemulihan agar operasional dapat berjalan kembali dengan cepat setelah insiden. Yang kelima, meningkatkan kesadaran keamanan bagi seluruh pengguna agar tidak mudah terjebak oleh taktik serangan seperti phishing dan rekayasa sosial. Kesimpulannya adalah, Zero Day adalah ancaman serius dalam dunia keamanan cyber karena memanfaatkan celah yang belum diketahui pengembang. Serangan ini bisa berdampak kepada siapa saja, mulai dari individu hingga perusahaan besar. Dengan memahami apa itu Zero Day Attack, bagaimana Zero Day exploit bekerja, serta langkah-langkah perlindungan yang tepat, kita bisa lebih siap menghadapi risiko ini. Pada akhirnya, Zero Day adalah pengingat bahwa keamanan cyber bukan hanya urusan teknologi, tetapi juga kesadaran dan kewaspadaan kita sebagai pengguna. Sekian penjelasan tentang Zero Day exploit dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.